Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini, Kebangkitan Kristus yang Memulihkan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Michael Suryajaya dari GKI Seroja. Kabar duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Gana Katianda, suami Ibu Keti, pada hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 pukul 8 pagi. Jenazah disemayamkan di rumah duka Husada, lantai 3, ruang N. Ibadah penutupan peti telah dilaksanakan kemarin tanggal 23 April 2022 dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 24 April 2022 di TPU Joglo yang akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tambupolon dan didampingi Penatua Rahel Lasuardi. Mari saudara-saudara sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur Rabu 27 April 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 117 akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Sehubungan dengan libur Lebaran, maka kegiatan rindu diliburkan dan dapat diikuti kembali pada hari Jumat berikutnya. Gue juga bukan ahli, jadi gue pun nggak bisa jawab. Which is why nanti seminggu setelah vlog ini keluar, kita akan undang tamu di Like to Travel eksklusif podcast live stream special yang beneran ahli banget gitu loh guys untuk menjawab pertanyaan ini. Benar. Ini beneran expert dan ahli banget dan tahu segala jawaban tentang Yesus loh. Kalau kalian kepo sama jawabannya, buruan subscribe ke channel kita Like to Travel biar kalian tahu kapan podcastnya bakal live. Nanti pas kita live stream, kalian juga bisa nanya pertanyaan lain tentang kuburan Yesus atau tentang kekristenan in general guys. Come join us on 24 April jam 10 pagi WIB. Thanks for watching and hope to see you guys there. Mengajak jemaat sekalian untuk berani hidup, berani bersaksi, berani berkarya, berani berdampak, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Diskusi dan narasumber kita kali ini, Bapak Angsoka Paundra Lingga, founder Yayasan Bela Negara Indonesia. Beliau akan membagikan visi misi, konsep-konsep untuk menjadi berkat, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Mari bersama bergabung di Zoom, bidang misi, kesaksian pelayanan, GKI Taman Aries, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, pukul 19.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Link Zoom bisa dilihat di warta atau flyer yang akan dibagikan. Terima kasih. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergom, bila musikmu bergom, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jangan melebihi doamu yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, anugerah suaramu, amin. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, hidup memang tidak berjalan mulus atau lurus begitu saja. Hidup pasti ada konflik, hidup tidak lepas dari trauma. Hidup tidak luput dari luka-luka batin. Masing-masing dari kita punya luka batin yang mungkin sampai sekarang tidak terselesaikan. Namun dengan kebangkitan Kristus, luka-luka batin tersebut bisa dipulihkan. Di dalam Kristus kita memperoleh kedamaian dan pemulihan yang sejati. Dalam Roh Kristus hati kita mengalami shalom sejati dan kita menjadi shalom untuk sesama di sekitar kita. Mari kita mau renungkan, apakah kita masih tinggal dalam luka batin masa lalu? Apakah kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk memulihkan luka batin kita? Bagaimana kita dapat membuka diri untuk menghadirkan kedamaiannya dalam hati kita? Apakah kita sudah menjadi shalom bagi sesama kita? Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber shalom, terima kasih karena Engkau ingin hidup kami diliputi damai sejahtera. Pulihkan kami ya Bapa. Ampunilah kami jika kami belum berdamai dengan luka-luka batin kami. Ampuni kami ketika kami masih belum bisa berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kami ya Bapa. Kami mau belajar mengampuni, kami mau belajar lepas dari kepahitan-kepahitan hidup.
Hanya Engkaulah yang sanggup membuka jalan bagi kami untuk mengalami kedamaian. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Pulihkan kami, Bapa. Hanya Kristus harapanku, terang dan kuatku. Amin. Terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku naumanku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampainya mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Saya mengundang umat untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya 15 dan ke-17 tertulis, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Selamat di tangan Yesus, kau memelukkannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini bersama dengan umat-Mu, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti dari tempat masing-masing. Kami bersama saat ini hendak kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya pertolongan-Mu hadir bagi kami. Roh Kudus-Mu hadir mengajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kiranya hamba-Mu yang akan membawakan perenungan boleh menyampaikan, boleh berkata-kata, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Supaya dalam perenungan kami bersama saat ini, di dalam kehidupan kami, nama Tuhan yang terus kami permuliakan. Kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 5, ayat 27 sampai dengan 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib, dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya.
yang menerangi kita. Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bacaan kedua dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 31 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus yang memulihkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memulai dengan ada satu pandangan begitu ya Bapak Ibu ya, mengenai trauma yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu gitu. Katanya trauma itu tidak cuma menguras emosi, tetapi trauma juga membuat tubuh kita lelah dan membuat segalanya menjadi kacau. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pandangan ini? Barangkali ketika kita berbicara tentang trauma, kita saat ini diajak untuk melihat begitu ya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya menjadi ciri-ciri trauma itu? Apa sih yang menjadi ciri-ciri yang barangkali kita bisa temukan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat begitu, bahwa ciri-ciri trauma dimulai dengan hidup yang penuh dengan ketakutan. Hidup yang membuat kita diliputi rasa tidak percaya, rasa keraguan-raguan, bahkan bisa jadi juga membuat kita menjadi pribadi yang tidak mudah percaya pada orang. Membuat kita berusaha sedemikian rupa melindungi diri sendiri karena pengalaman traumatis begitu, dan kita jadi lupa akan banyak hal. Lupa begitu saja. Padahal baru melakukan, misalkan baru menaruh barang gelas begitu ya, setelah ngambil dari dispenser baru ditaruh di meja. Lupa bahwa diri sendiri yang menaruh gelas itu, dan bisa membuat kita jadi marah. Siapa sih kok ninggalin gelas di sini? Dan juga membuat kita bisa sampai pada titik meragukan kehadiran Tuhan. Dan taruhlah kita mengalami 1 atau 2 atau 3 pengalaman-pengalaman yang traumatis gitu ya Bapak Ibu. Misalkan kita sakit sampai kita merasa hidup kita sudah di ujung. Atau kita kehilangan orang yang kita cintai sedemikian rupa, pasangan hidup, orang tua, anak, yang begitu rupa membuat hati kita hancur. Maka kita akan punya fase-fase dalam hidup kita yang kita menjadi murung, kita menolak untuk kemudian ketemu sama orang lain. Bahkan mungkin ketika ada saudara kita atau teman yang care, teman yang berempati dengan kita, mau telepon, mau ketemu, kita tolak. Dan kita mempertanyakan, Tuhan di mana? Kenapa Engkau tidak hadir dalam pengalaman yang menyakitkan ini? Ini menjadi sesuatu yang bahkan saya pun nggak bisa menjawab, Bapak Ibu.
karena trauma akan begitu rupa mencengkram kita dan bisa jadi membuat kita hidup dalam kotak-kotak kesedihan, kotak-kotak ketakutan, kotak-kotak keputusasaan. Dan bacaan Injil yang kita baca pada hari ini menceritakan murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami trauma. Pintu-pintu tertutup. Mereka berkumpul, mereka takut pada orang Yahudi, pintunya terkunci rapat. Dan kalau kita lihat dalam bacaan Injil kita, mereka ketakutan sedemikian rupa sampai-sampai mereka lupa. Ada pesan bahwa Yesus akan bangkit setelah dia mati. Dan pesan ini tidak muncul dalam ingatan. Kenapa ini terjadi? Karena trauma kematian Kristus di atas kayu salib membayangi hati, pikiran para murid. Dan ini sedemikian rupa membuat seseorang bisa menjadi pribadi yang bukan dirinya. Dan di titik itulah kita mau belajar akan apa sih artinya Kristus yang bangkit. Apa sih yang menyebabkan kebangkitan Kristus ini menjadi penting? Menjadi sesuatu yang dikatakan memulihkan, menjadi sesuatu yang dikatakan berakibat baik pada kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita bercerita tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah ruangan dengan pintu tertutup. Hadir di tengah-tengah, hadir dan sebegitu rupa berkata, damai sejahtera bagi kami. Barangkali bagi kita yang pernah merasakan trauma, bagi Bapak Ibu yang sedang dalam trauma, maka pintu yang tertutup bisa saja mengingatkan kita pada kondisi kita yang terjebak dan tak bisa keluar dari ketakutan, dari kesedihan, dari keputusasaan yang kita jalani, yang kita rasakan, yang masih mencengkram kita. Tapi kehadiran Kristus di tengah pintu yang tertutup menjadi satu titik di mana Allah mau berbicara, bahwa Ia dapat hadir dan melampaui batasan-batasan yang mengurung manusia. Batasan-batasan yang mengurung kita, yang membuat kita merasa ini mustahil. Aku keluar dari kesakitan ini itu mustahil. Aku keluar dari duka ini itu mustahil. Tapi kehadiran Kristus bagi para murid berbicara hal yang sama untuk kehadiran Kristus bagi kita di masa kini. Ketika Kristus hadir, murid-murid mengalami perubahan hidup yang benar-benar 180 derajat. Mereka yang gelisah merasakan damai sejahtera. Mereka yang bingung menemukan lagi tujuan baru dalam hidup mereka. Mereka yang ketakutan menjadi yakin kembali sebagai murid Tuhan Yesus yang diutus untuk mengampuni dosa, untuk menyatakan kesalahan. Pemulihannya ada di mana? Pemulihannya ada pada saat Kristus hadir.
Dan ini di luar apa yang kita sebagai manusia bisa lakukan. Ini sesuatu yang benar-benar bukan ranah kita untuk lakukan. Tapi ini benar-benar menjadi bagian di mana Allah berkarya, Allah hadir, Allah berjumpa dengan setiap pribadi. Dan di dalam pengalaman-pengalaman ini, baiknya kita coba tarik pada pengalaman hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Berbicara tentang trauma yang kita miliki di masa pandemi, berbicara tentang kehilangan, tentang pengalaman di ujung hidup, pengalaman berjumpa dengan maut, barangkali membuat kita di masa kini juga masih dalam keadaan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, dan meragukan. Tuhan kok tidak ada? Tuhan di mana? Barangkali ketika kita mengalami fase-fase di mana kita kehilangan, semakin keras rasanya tembok-tembok yang mengurung kita. Semakin tinggi rasanya, semakin mengurung kita, sampai-sampai kita tak bisa keluar. Tapi kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada minggu lalu mengingatkan kita akan satu hal. Kalau Kristus dapat hadir di tempat di mana pintu-pintu terkunci rapat, di tempat di mana ada orang-orang yang menanti-nantikan dia dan membutuhkan perjumpaan dengannya. Di masa lalu, di masa kini pun itu bisa terjadi pada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena perjumpaan dengan Kristus yang menjadi kunci pemulihan itu sendiri. Perjumpaan yang benar-benar membuat kita mengerti hidup kita memang di tangan Tuhan. Hidup kita memang benar-benar ada dalam tangan yang paling tepat. Dan kita barangkali tidak dipulihkan dengan cara yang kita harapkan kita dipulihkan. Barangkali kita tidak dipulihkan seperti yang kita inginkan, tiba-tiba terbebas dari pandemi ini. Tiba-tiba diri kita mendapatkan lagi apa yang hilang. Tiba-tiba diri kita menemukan kembali sukacita yang pernah atau yang sempat terhalang oleh karena pandemi yang ada. Tapi kebangkitan Kristus yang memulihkan. Berbicara lebih jauh akan perjumpaannya yang mengubahkan hati kita dan mengubahkan hidup kita. Yang membuat kita melampaui kotak-kotak trauma, kotak-kotak kesedihan, kotak-kotak duka cita. Saya saat ini mau mendoakan agar kuasa Tuhan boleh hadir dalam Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerobos dinding ketakutan kita. Agar kita yang ada dalam setiap ketakutan, luka, dan keputusasaan boleh mengalami sapaan Tuhan. Biar kiranya Kristus yang bangkit menjumpai kita melalui cara-cara yang tak terduga dan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ketika kami saat ini berkumpul bersama dan belajar kembali ya Tuhan, akan kisah di mana Engkau hadir bagi murid-murid-Mu. Mereka yang begitu rupa ketakutan, mereka yang begitu rupa menutup diri, mereka yang gelisah,
dan kehadiran-Mu membawa perubahan hidup 180 derajat bagi mereka. Menghadirkan damai sejahtera di dalam kegelisahan mereka. Menghadirkan tujuan yang baru di dalam setiap kebingungan yang terjadi. Menghadirkan keyakinan yang baru, yang mengalahkan, yang menggeser ketakutan. Tuhan, biarlah kiranya hal-hal ini juga boleh terjadi bagi kami, bagi setiap dari kami yang merindukan jamahan Tuhan, sapaan Tuhan di dalam hari-hari kami, di dalam hidup kami masing-masing, di dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu. Biarlah kiranya kami boleh mengingat kasih kebangkitan yang telah Kau nyatakan kepada kami, akan kuasa Tuhan yang begitu besar melampaui kematian. Juga adalah kuasa yang mampu menjumpai kami di balik setiap dinding-dinding ketakutan kami, di balik setiap dinding-dinding luka kami. Biarlah kiranya hati kami boleh merasakan akan tangan Tuhan yang hadir, tangan Tuhan yang merengkuh, memegang kuat kami, untuk membawa kami mengalami perubahan di dalam Kristus, mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam penyertaan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kristus yang bangkit, Kristus yang kami kenal, Kristus yang kami kasihi, berbicara kepada kami, menolong kami, menguatkan langkah-langkah kami, karena kami tahu setiap murid yang mengalami perjumpaan dengannya boleh menjadi pemberita firman Tuhan dengan begitu rupa sampai di akhir hidup mereka. Begitu pula dengan kami. Biarlah kami pun juga mengalami perjumpaan yang mengubahkan kami, yang menolong kami untuk hidup dan mengabarkan firman dalam hari-hari kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bangkit, yang membawa pemulihan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, benar, hanya Kristus yang dapat memulihkan. Tiada seperti Bu Yesus. Tiada seperti-Mu yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti-Mu yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu bagai sungai mengalir, kuasa-Mu memulihkan.
do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari kita nyanyikan sama-sama. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang saya dapatkan dari Majelis Jemaat GKI Taman Aries pada hari ini. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit dalam pemulihan perawatan yang lanjut usia. Ada Bapak Ari George Watimuri, Bapak Cipto Stianto, dan Ibu Lita Syahli. Kita mau berdoa bagi penanganan virus COVID-19 dan proses vaksinasi. Kita juga mau berdoa untuk setiap orang dan keluarga yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Dan kita juga mau mengakhiri dengan berdoa bagi gereja agar menjadi agen pemulihan di tengah dunia. Juga ada satu pokok doa tambahan untuk keluarga dari almarhum Bapak Gana Katianda dalam duka. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, bersama dengan umat-Mu yang ada dalam persekutuan di GKI Taman Aries saat ini, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau mengingat dan mau mendoakan untuk setiap saudara-saudari kami yang sakit, yang dalam pemulihan, masih dalam perawatan, maupun juga yang lanjut usia. Secara khusus kami mau berdoa bagi Bapak Ari George Watimuri, Bapak Cipto Stianto, dan Ibu Lita Syahli. Biarlah kiranya ya Tuhan di dalam sakit ataupun dalam masa-masa pemulihan, masa-masa perawatan yang mereka jalani, ataupun ketika mereka memasuki usia lanjut dan membutuhkan perawatan lebih lanjut lagi, biarlah kiranya mereka boleh terus merasakan ada Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dengan cara yang barangkali tidak terduga, dan juga Tuhan yang hadir bagi keluarga, hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera bagi keluarga yang menemani, sambil menaruh pengharapan
di dalam kasih Kristus. Tuhan, kami mau berdoa pula secara khusus bagi keluarga dari almarhum Bapak Gana Katianda yang dalam duka. Ketika Kau memanggil pulang saudara terkasih kami, Bapak Gana Katianda, barangkali keluarga yang ditinggalkan juga masih ada dalam proses untuk menerima keterpisahan yang terjadi di dalam peristiwa ini. Biarlah kiranya ya Tuhan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan boleh hadir bagi keluarga yang berduka, baik melalui dukungan dari umat-Mu di GKI Taman Aries ini, baik melalui setiap sapaan, setiap doa-doa yang boleh kami panjatkan. Ketika kami mengingat akan keluarga almarhum yang terkasih, untuk mereka boleh berjalan bersama dengan Engkau, melewati proses duka yang ada, untuk menemukan akan air mata yang diubahkan menjadi sukacita di dalam Tuhan. Biarlah di dalam acara penguburan pada hari ini pun juga ya Tuhan, kasih-Mu boleh dirasakan, boleh tersampaikan, boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang berduka. Kami mau berdoa pula untuk penanganan virus COVID-19 dan proses vaksinasi yang berjalan sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam proses vaksinasi yang berjalan. Biarlah kiranya setiap penanganan yang dilakukan baik oleh pemerintah dalam skala luas maupun juga di dalam kehidupan kami masing-masing keluarga untuk bersama-sama waspada dan hati-hati. Kami juga memperoleh penyertaan Tuhan yang menolong kami untuk memilih hal yang tepat yang harus kami lakukan di dalam penanganan akan COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi, setiap keluarga yang mengalami dampak dan krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Ketika ada di antara saudara-saudara kami yang berduka, yang kehilangan, yang bergumul karena sakit akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mau bersama saling mendukung, saling mendoakan. Biarlah kiranya kasih Kristus boleh tampak nyata di dalam setiap empati yang boleh kami berikan satu sama yang lain. Kami mau berdoa pula bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKI Taman Aries, untuk setiap umat-Mu agar dapat menjadi agen pemulihan di tengah dunia, untuk boleh memberikan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bersama, di tengah-tengah segala sesuatu yang berlangsung saat ini. Biarlah di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, dalam pertolongan-Mu, segala yang baik boleh terus terjadi. Kami juga tak lupa mengingat untuk bangsa dan negara kami yang beberapa hari ini sedang dilanda hal-hal yang tidak seperti biasanya. Biarlah kiranya juga penanganan yang baik boleh terjadi. Biarlah kiranya para pemimpin bangsa kami juga boleh memiliki hati yang membuka diri untuk kasih Tuhan boleh dinyatakan di dalamnya. Biarlah kiranya setiap pelayanan masyarakat yang dilakukan untuk kesejahteraan bersama, semuanya boleh memberikan kesukacitaan bagi setiap pribadi untuk merasakan, untuk menemukan ada hal-hal yang baik yang boleh terus Tuhan nyatakan melalui pemerintah Indonesia maupun dalam kehidupan kami bersama berbangsa. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rasa syukur
marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan kita dapat dikirimkan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini juga dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini dan bagi orang di sekitar kami, sehingga gereja kami menjadi saluran damai dan berkat-Mu yang nyata. Terlebih lagi, pakailah hidup kami ya Bapa, untuk semakin hari semakin nyata menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua membutuhkan shalom, dan itu hanya ditemukan di dalam Kristus dan kebangkitannya. Saat Kristus memampukan kita hidup dalam shalom dari Allah, kita belajar untuk menyerahkan diri, dan pada akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup memakai kita menjadi shalom bagi sesama kita. Dia sanggup, Dia sanggup, Engkau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, Engkau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Setelah ibadah ini selesai, khususnya bagi umat yang beribadah di gereja, dihimbau untuk langsung pulang ke rumah masing-masing sebagai bagian dari komitmen kita untuk menjaga kesehatan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
juga bukan ahli, jadi gue pun nggak bisa jawab. Which is why nanti seminggu setelah vlog ini keluar, kita akan undang tamu di Like to Travel eksklusif podcast live stream special yang beneran ahli banget gitu loh guys untuk menjawab pertanyaan ini. Benar. Ini beneran expert dan ahli banget dan tahu segala jawaban tentang Yesus loh. Kalau kalian kepo sama jawabannya, buruan subscribe ke channel kita Like to Travel biar kalian tahu kapan podcastnya bakal live. Nanti pas kita live stream, kalian juga bisa nanya pertanyaan lain tentang kuburan Yesus atau tentang kekristenan in general guys. Come join us on 24 April jam 10 pagi WIB. Thanks for watching and hope to see you guys there.